Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Erwanto. Pada hari ini kita akan belajar bersama mengenai perubahan sistem perkemian pada lansia menggunakan pendekatan teori konsekuensi fungsional. Referensi yang saya gunakan adalah Miller, pengarangnya Miller ya, yang berjudul Nursing for Wellness in Older Adults, di mana di buku tersebut membahas tentang salah satu konsekuensi fungsional negatif akibat perubahan. Yang pertama perubahan akibat usia, dan yang kedua adalah faktor risiko. Adanya perubahan usia diperberat oleh faktor risiko akan menyebabkan konsekuensi fungsional negatif, sehingga peran perawat sangat penting sekali untuk meminimalkan terjadinya konsekuensi fungsional negatif dengan memodifikasi terutama adalah faktor risiko, karena faktor yang berkaitan atau perubahan dengan usia sudah tidak bisa kita manipulasi atau modifikasi. Satu-satunya yang bisa kita intervensi adalah menurunkan faktor risiko yang memperberat terjadinya penurunan atau perubahan pada lansia. Perubahannya apa saja? Yaitu ada 4 organ gitu ya, terkait dengan sistem perkemian: ginjal, bladder, uretra, dan kontrol mekanisme yang ada di dalam syaraf dan seluruh tubuh. Pertama adalah ginjal. Ginjal sebagai organ ekskresi yang berfungsi untuk menyaring dan mengeluarkan sampah sisa metabolisme dari darah. Di sini tampak bahwa pada lansia, terutama di bagian nefron gitu ya, mengalami beberapa penurunan, sehingga fungsi dari fungsi filtrasi atau fungsi penyaring gitu ya, sebagai untuk menyaring ataupun mengeluarkan atau ekskresi menjadi menurun, terutama di bagian glomerulus, tampak di gambar seperti ini. Fungsi nefron terutama di bagian korteks glomerulus pada lansia mengalami penurunan. Di atas 80 tahun, sekitar 25% massa ginjal menurun. Ada suatu hormon yang mengatur keseimbangan cairan ya, di ginjal, yaitu adalah antidiuretik hormon atau hormon ADH. Hormon itu bekerja distimulasi oleh beberapa kondisi, antara lain pada saat hemoragik, dehidrasi, dan beberapa kondisi-kondisi terkait dengan volume plasma atau osmolalitas. Jadi kalau pada kondisi orang dehidrasi, maka hormon ADH akan berfungsi sehingga cairan ekskresi cairan menjadi menurun. Berikutnya adalah tubulus renalis pada lansia mengalami penurunan yang seperti tampak pada gambar tadi ya, untuk melakukan proses exchange atau pergantian zat cairan dan menekan sekresi ADH pada saat kondisi hipoosmolalitas. Selanjutnya, fungsi ginjal pada lansia juga tidak mampu untuk mengatur sodium. Hal ini sangat penting untuk mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit yang ada di dalam tubuh. Berikutnya adalah bladder. Pada bladder ya, otot-otot bladder mengalami hipertrofi atau penebalan pada dinding bladder, sehingga karena bladder atau vesika urinaria tadi menebal, sehingga daya tampung urin pun juga akan mengecil. Pada orang dewasa sekitar 350 sampai 450 cc, sehingga pada lansia daya tampungnya 200 sampai 300 cc. Berikutnya adalah terjadi penurunan otot halus di bagian uretra. Yang keempat, yang selanjutnya ya, kemampuan relaksasi otot pelvik menurun dan tonus otot sphincter mengalami penurunan, sehingga sering sekali kita jumpai pada beberapa lansia mengalami inkontinensia urin. Kontinensia urin itu adalah tidak mampu menahan buang air kecil, sehingga lansia mengompol. Itu dikarenakan beberapa hal tadi. Salah satunya adalah sphincter otot yang mengatur tadi, sphincter tonus ototnya mengalami penurunan. Berikutnya adalah mekanisme kontrol urin. Kontrol impuls saraf di spinal cord dan sistem urinaria mengalami penurunan karena proses degeneratif ya, terutama di bagian korteks cerebral pada lansia, sehingga menurunkan sensasi untuk berkemih.
karena sensasi untuk berkemih, menahan buang air kecil atau ingin buang air kecil itu dikoordinir di korteks cerebral. Berikutnya adalah perubahan hormon estrogen pada lansia perempuan yang mengalami menopause sehingga terjadi penurunan tonus, kekuatan, dan kolagen pada jaringan urogenital. Penurunan persepsi haus berkaitan dengan homeostasis dan fungsi urinaria, sehingga kalau kita orang dewasa kalau kekurangan cairan maka akan ada sensasi persepsi ingin minum, itu adalah persepsi haus. Pada lansia, pada kelompok lansia, sensasi atau persepsi haus itu mengalami penurunan sehingga akan terjadi resiko dehidrasi. Itulah beberapa hal tadi yang terkait dengan penurunan sistem urinaria yang terkait faktor usia. Berikutnya adalah faktor risiko. Faktor risiko itu yang memperberat. Ada 5 hal. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua gangguan fungsional, proses penyakit, lingkungan dan gaya hidup, dan obat-obatan. Kita coba satu persatu. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan, mitos, dan budaya tentang fungsi urinaria berkaitan dengan kemampuan lansia dan anggota keluarga untuk pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ini adanya pengetahuan bahwa masalah inkontinensia ini bukan suatu masalah yang berat. Artinya adalah sudah biasa. Ada anggapan di masyarakat bahwa kalau lansia ngompol itu hal yang biasa dan sudah tidak bisa diobati lagi. Itu adalah pengetahuan atau persepsi atau budaya, mitos gitu ya, yang tidak benar atau yang salah yang terjadi di masyarakat. Padahal menurut beberapa penelitian di sini ya, sekitar 80% seseorang dengan inkontinensia urin bisa diatasi atau bisa diobati. Dan ada budaya tadi ya yang kurang tepat mengenai inkontinensia urin yang mengatakan bahwa ngompol merupakan hal yang normal bagi lansia. Berikutnya, karena takut ngompol tadi sehingga pada beberapa lansia itu mengurangi atau membatasi cairan, intake cairan. Nah, sehingga hal ini bisa mengakibatkan resiko dehidrasi dan infeksi perkemihan, infeksi bladder pada lansia. Berikutnya adalah gangguan fungsional. Beberapa kondisi seperti artritis atau Parkinson disease dapat menurunkan kemampuan lansia dalam memakai dan melepas celana atau pakaian gitu ya, saat buang air kecil. Karena kita ketahui bersama bahwa Parkinson disease itu terjadi gangguan motorik, tremor gitu ya. Jadi itu akan mengganggu kondisi lansia untuk melepas celana pada saat buang air kecil. Berikutnya adalah demensia. Demensia dan kondisi penurunan fungsi kognitif dapat menurunkan kemampuan untuk menahan buang air kecil. Berikutnya kondisi patologis. Ini ada suatu istilah namanya adalah pelvic floor dysfunction, kelemahan otot pelvic floor, yaitu ketidakmampuan mengosongkan bladder. Ada beberapa kondisi lansia tidak mampu mengosongkan bladder, jadi buang air kecil tapi merasa tidak tuntas, masih ada urin residu yang ada di dalam kandung ini. Pada lansia laki-laki juga ada istilahnya adalah BPH, benigna prostat hiperplasi, yaitu adalah pembesaran kelenjar prostat yang terjadi pada laki-laki, sehingga buang air kecil pun juga terganggu, tidak tuntas, dan masih ada sisa residu urin yang ada di dalam kandung ini. Dan beberapa kondisi patologis yang berkaitan dengan gastrointestinal, gastroenteritis, konstipasi, atau fecal infection. Jadi adanya massa feses tadi di dalam kolon sehingga mendorong vesika urinaria. Dan beberapa kondisi-kondisi lain, misalkan obesitas, diabetes, alkoholisme, multiple sclerosis, Parkinson disease, penyakit cerebrovaskular, COPD, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah faktor risiko obat-obatan. Obat-obatan ini juga dapat menyebabkan inkontinensia urin, ya, tampak di gambar, di slide.
obat-obatan diuretik, anticholinergic agent, adrenergic, dan lain sebagainya. Lingkungan, selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan itu sangat penting sekali. Ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Ya. Jadi yang pertama adalah ada nggak kira-kira tempat antara kamar mandi dengan tempat tidur tadi jaraknya berapa? Apakah jaraknya aman atau tidak? Apakah harus melewati tangga atau tidak? Yang pertama, gitu ya. Jadi ada tangga atau tidak? Jadi kalau misalkan harus naik dulu atau turun dulu dari kamar tidur ke kamar mandi, itu jelas berisiko sekali menyebabkan resiko jatuh, atau sebelum ke kamar mandi lansia ngompol, gitu ya, belum sampai ke tempat tujuan, ke kamar mandi tadi. Yang kedua adalah jarak antara kamar dengan kamar mandi itu lebih dari 40 kaki. Ini juga sangat berisiko sekali, sangat jauh. Yang berikutnya adalah penggunaan kamar mandi yang digunakan bersama-sama. Jadi ada di suatu tempat, gitu ya, jadi menggunakan kamar mandi, ada satu kamar mandi digunakan bareng-bareng, digunakan 3 rumah, 4 rumah, 5 rumah, atau berapa rumah, gitu ya. Kamar mandinya hanya satu saja. Berikutnya adalah kamar mandi yang kecil, pintunya juga sempit, gitu ya, sehingga tidak dapat mengakomodasi penggunaan kursi roda atau walker, karena pintunya yang sempit tadi. Berikutnya adalah adanya kursi atau tempat tidur yang terlalu besar sehingga mengganggu mobilitas, gitu ya, menghalangi mobilitas lansia untuk ke kamar mandi. Jadi dipastikan aman, jarak kamar dengan kamar mandi tadi tidak sampai tidak ada beberapa barang yang menghalangi atau sesuatu yang menghalangi lansia itu untuk sampai ke kamar mandi. Berikutnya adalah mengenai warna juga seperti itu, gitu ya. Jadi sebisa mungkin warna harus kontras. Jadi kalau misalkan antara toilet, pintu, dinding, lantai itu warnanya dibuat sama semuanya, misalkan putih, itu juga berisiko karena pada lansia mengalami beberapa penurunan penglihatan. Berikutnya adalah terutama di tempat umum nih ya, untuk pengaturan di tempat umum, kamar mandi di tempat umum itu harus jelas. Tadi selain warna tadi harus jelas mengenai petunjuk, gitu ya, petunjuk ataupun ini kamar mandi untuk laki-laki, kamar mandi untuk perempuan, itu gambarnya atau petunjuknya tadi harus jelas sehingga lansia tidak salah ke kamar mandi, lansia perempuan salah ke kamar mandi laki-laki ataupun sebaliknya. Berikutnya adalah lampu yang redup. Ini pun juga berisiko. Berikutnya adalah lampu yang terlalu terang. Jadi menyilaukan, gitu ya. Jadi lampu yang terlalu redup juga nanti berisiko untuk jatuh. Lampu yang terlalu terang pun juga seperti itu, nanti akan menjadi silau. Berikutnya adalah banyaknya kaca. Banyak kaca, pencahayaan yang terlalu banyak sehingga mudah sekali lansia merasa silau, dan itu juga berbahaya, faktor lingkungan yang berbahaya, gitu ya. Sehingga ini konsekuensi fungsional yang muncul dari dua faktor tadi, faktor penurunan akibat penuaan dan faktor resiko tadi, akan terjadilah dua hal konsekuensi fungsional, yaitu adalah efek homeostasis dan efek pola bergemik. Efek homeostasis yang terjadi pada fungsi ginjal tadi ya, terjadi gangguan penyerapan kalsium atau hiponatremia dan hipernatremia. Berikutnya gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, peningkatan produksi urin terutama pada malam hari, karena kita ketahui bersama bahwa pada lansia sering sekali buang air kecil terutama pada malam hari. Obat-obatan yang salut air tergantung pada GFR, bagaimana laju filtrasi penyaringan yang ada di glomerulus tadi, misalkan beberapa obat digoxin, simetidin, dan lain sebagainya, dan fungsi tubulus renalis yang berefek pada kerusakan fisik, mental, serta kemampuan fungsional secara mendalam.
Yang kedua adalah efek pola berkemih, adanya volume residual urin, volume residu yang ada di dalam kandung kemih tadi gitu ya, sehingga memunculkan resiko infeksi pada saluran kemih. Dan seringnya berkemih pada malam hari menyebabkan gangguan tidur pada lansia, peningkatan resiko jatuh terutama pada malam hari, dan penurunan kualitas hidup. Itulah beberapa materi terutama terkait dengan konsekuensi fungsional teori atau teori konsekuensi fungsional yang terjadi pada lansia dengan gangguan atau penurunan atau perubahan sistem perkemihan. Sehingga kita sebagai seorang perawat harus bisa melakukan asuhan keperawatan, memberikan asuhan keperawatan kepada lansia dengan perubahan sistem perkemihan. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat selalu.